Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Teh Febi, Mbak Rian, dan Mbak Itka Niar, Sumiati. Niar, Baniar, Mbak Mbak Niar Niar. ya. iya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai, izinkan saya ingin mencoba mengabarkan sesuatu yang mungkin sudah lama ditunggu-tunggu bagi teman-teman yang tidak bisa kelas offline. Nanti kita ada batch 22 tanggal 25 Desember. Ini selalu menjadi apa ya bahasanya mungkin bisa disebut sebagai ruang yang aman gitu bagi kita semua, ruang untuk pulang ke diri kita sendiri, merapikan batin kita, menyelaraskan hidup dengan cara yang lebih ringan dan tidak memaksa begitu. Dan kabar baiknya juga reuni Abundant Revolution di Bali sudah ada 280 orang yang memastikan untuk hadir offline dan online ya. Eh, kita akan merayakan perjalanan panjang ini bersama-sama, termasuk ada sesi yang mungkin akan lebih mendalam bersama dengan Guru Wayan, yang kita tahu setiap kata-katanya selalu membuka pintu kesadaran yang baru buat kita semua. Dan sebelum itu kita juga punya Quantum Enlightenment nanti yang akan fokus pada manifestasi relationship ya, jodoh dan finansial di tanggal 15 Desember. Sebuah sesi untuk nata vibrasi kita menuju arah hidup yang ya menuju tahun baru kan tentu kita harus jiwanya harus lebih utuh gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa tahun ini penuh pelajaran, penuh naik turun, penuh pertanyaan, ini momen untuk menyetel ulang diri kita semuanya. Silakan bergabung di ruang yang paling resonan yang sudah disediakan oleh Ngaji Roso, dan sekarang mari kita mulai obrolan ini dengan satu pertanyaan terkait dengan eh, apa ya? Saya pengen coba tanya satu hal yang baru mungkin ya, tanpa sebenarnya kan kalau di Abundant Revolution itu kita menarik sesuatu tanpa mengejar ya Teh ya. Betul, Tanpa betul. mengejar apapun, sebenarnya apakah kemudian kita tetap bisa merasa cukup gitu. Nah, mungkin ini eh secara spiritualitas itu kan bukan alat untuk mengejar rezeki gitu, tapi sebagai alat untuk pulang ke diri sendiri gitu. Nah, tema ini mungkin perlu untuk di breakdown, dielaborasi supaya kemudian kita tidak salah arah. Silakan Teteh. Ya, Mas Hendra, terima kasih banyak. Pertanyaan ini dalam sekali ya. Tanpa mengejar apapun, apakah kita sudah merasa cukup? Substansinya memang rasa cukup itu adalah dasar paling pondasi dari kesadarannya kita, Mas Hendra. Jadi, segala perubahan itu dia berasal dari kesadaran gitu. Sebuah perubahan itu berasal dari sebuah kesadaran kita yang terkoneksi dengan asal muasal energi tanpa batas ini yang ada di dalam diri kita sebetulnya. Jadi memulai kata apakah tanpa mengejar itu kita sudah merasakan cukup. Substansi yang paling mendasarnya gini, jika saja semua orang punya kesempatan untuk punya jeda sedikit dalam hidup mereka, untuk merenung, untuk diam, untuk menyadari tentang esensi dari dirinya dan hidupnya, maka sebetulnya Mas Hendra sebuah apa ya, sebuah fakta gitu, sebuah fakta proses penciptaan tuh sebetulnya udah selesai semua, Mas. Proses penciptaan di alam semesta ini sebetulnya udah selesai. Dan kelengkapan, kesempurnaan, keberkelimpahan, segala hal yang sudah utuh itu tuh udah tersedia sebetulnya Mas. Di dalam diri masing-masing itu potensi tanpa batasnya itu sebetulnya udah tergelar Mas sebetulnya. Di dalam diri semua teman-teman gitu. Bahwa dasar dari diri mereka itu kelimpahan itu sendiri.
Dasar dari diri mereka itu sebetulnya kebahagiaan dan kelimpahan itu sendiri. Nah, tapi uniknya kita kan hidup udah dalam usia tertentu nih, udah dalam usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sehingga banyak sekali program-program, data-data, dogma-dogma, belief-belief, labeling-labeling, penilaian-penilaian yang salah tentang sejatinya kita. Sejatinya kita yang sesungguhnya itu sebetulnya entitas tanpa batas. Makhluk yang tanpa batas sebetulnya. Tapi dengan berbagai macam kisah cara membesarkan kita dari orang tua kita, pola asuh dan lain-lain, banyak sekali limitasi yang membatasi itu gitu, membatasi sejatinya diri kamu sebetulnya siapa. Sehingga kita selalu merasa hidup kita kekurangan, hidup kita nggak cukup, kita selalu merasa kita harus mengejar, harus berjuang, harus betul-betul berlomba gitu. Padahal sebetulnya jika kamu menyadari sejatinya kamu adalah itu yang sudah lengkap, sudah tanpa batas, sudah berkelimpahan, hari-hari kita tuh Mas, sebetulnya normalnya itu hanya dalam keseharian pertama bersyukur, kedua secara mental rasakan bahwa ini semua udah cukup, bersyukur, merasa cukup, mentalitasnya mentalitas berkelimpahan, lalui hari-hari dalam putaran itu aja. Putaran syukur, putaran rasa mental yang cukup, dan ketika kamu ke-trigger sama sesuatu, kamu duduk untuk memberikan ruang, kamu merasakan penuh, mengizinkan untuk tubuhmu merasakan penuh semua spektrum rasa yang hadir dalam kehidupan kamu. Jadi sebetulnya rute harian hidup tuh simpel banget, Mas. Seperti slogan Badan Revolution yang selalu digaung-gaungkan, abaikan realita, yang penting respon. Abaikan realita, Mas, di situ maksudnya bukannya ada sesuatu diabaikan, bukan. Kamu jangan memfokuskan terlalu melekat terhadap apa yang terjadi gitu. Itu yang maksudnya abaikan. Lalu respon kita atau reaksi kita terhadap semua apapun yang tergelar di dalam kehidupan ini berupa realita. Realita kan selalu ada dua nih. Ada dualitas ya. Ada kebahagiaan, kita sambut dan terima. Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kemarahan atau kecewa lah. Itu pun juga cinta, sambut dan terima. Kedua-duanya gitu. Karena sebetulnya di mata kesadaran, di mata energi yang satu, ini tuh nggak ada dua sebetulnya. Sebetulnya energi yang satu gitu sebetulnya. Cuma pada akhirnya pola pikir kita melihat ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada bahagia, ada sedih gitu. Kita melabeling itu gitu. Jadi flow yang harusnya berlangsung ketika kesadaran itu sudah mulai muncul, sadari bahwa segalanya sudah ada dan tersedia, sadari juga bahwa hak hidup semua orang adalah bahagia dan berkelimpahan. Itulah rancangan awal Tuhan menciptakan kita sebetulnya. Jadi kita memang harus sampai kepada titik kebahagiaan dan kelimpahan itu. Kepada titik yang tanpa batasnya kita, yang potensi tanpa batasnya kita. Harus sampai ke titik itu sebetulnya. Ketika pelan-pelan kita masuk ke dalam sebuah rumah, ruang yang nyaman, yaitu di dalam diri kita sendiri, hari-hari yang kita lakukan itu flowing aja gitu. Flowing maksudnya apa? Sambut dan terima aja semua apa yang terjadi. Ketika menyenangkan, tidak menyenangkan, responnya cuma abaikan realita, yang penting respon. Responnya apa? Hanya dua, bersyukur. Apapun yang terjadi, syukuri, bersyukur. Yang kedua, oke, kalau seandainya kamu nggak nyaman, rilis. Dalam pemahaman, sambut dan terima semua itu, duduk sama rasa itu untuk merasakan rasa agar dia flowing dan nggak jadi looping. Nah, ketika dua hal habit itu kita lakukan, di mana kita tidak terlalu reaktif dengan apapun yang terjadi di luar tubuh kita, dalam realita kita, mau orang ngegosipin kita, mau orang memfitnah kita, mau pada saat ini misalnya kita ada utang atau apapun itu,
tetap dalam judul yang tidak terlalu reaktif merespon itu. Tetap dalam judul bersyukur, kalau kamu nggak nyaman, yo wes release. Sambut, terima, duduk sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, alirkan, larutkan ke cinta tanpa batas. Nah, pola ini pada akhirnya akan membuat larutan atau sumbatan-sumbatan energi yang menyala di bawah sadar kamu, yang dari dulu tersimpan, dari sejak kamu kecil, itu larut pelan-pelan terurai, tipis, tipis, tipis lapisannya. Sehingga yang tadinya sejatinya kamu yang ini udah tanpa batas berkelimpahan, hari-hari yang terjadi sama kamu ini banyak-banyak banget tuh, sedih, cemas, bingung, takut, khawatir, ada limitasi banyak, ini mulai terurai, 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 sehingga dia tipis sampailah pada titik kedamaian, sampailah pada titik kemudahan, kebahagiaan, kelimpahan. Disinilah letaknya jalan keluar. Jadi sebetulnya di titik kita menyadari titik itu aja, nanti aliran tanpa batasnya sendiri yang menuntun solusi, menuntun jalan keluar. Dan jujur Mas, itu udah dibuktikan sama begitu banyak teman-teman, mungkin termasuk Rian. Iya, oke. Ya, nanti kita akan tanya lebih dalam pengalaman Mbak Rian ya, teman-teman ya. Ini penting untuk ditanyakan, sekaligus mengirimkan pesan buat sahabat semuanya bahwa di Abundant Revolution kita tidak hanya bicara soal manifestasi uang, tapi juga banyak sahabat-sahabat yang merasakan manifestasi rasa yang damai gitu. Nah, meskipun juga tidak sedikit di antara teman-teman yang sudah melakukan quantum jumping misalnya, terus tiba-tiba aku kok belum terwujud. Jangan fokus pada hasilnya ya teman-teman, fokus pada progresnya seperti apa gitu ya. Jadi atensinya jangan langsung ke hasil gitu. Nah, tapi gini Teh, kita memang melihat ya, andai kata kemudian seseorang yang pengen hijrah dari level ekonomi yang sangat rendah sampai kemudian high level begitu, dia pengen punya uang banyak, misalnya udah punya uang banyak, dikasih uang 200 triliun, disuruh tinggal di Mars sendirian kan juga nggak mau kan. Terus kemudian dikasih uang ya 50 triliun, tapi kamu nggak punya orang-orang yang mencintaimu, nggak punya sahabat, nggak punya saudara, aduh, itu kan juga mikir-mikir juga gitu. Artinya bahwa memang orang itu bisa punya uang banyak, tapi kadang masih tetap gelisah hatinya gitu. Mengapa Iya, damai ini menjadi lebih penting, lebih kaya daripada sekedar angka di rekening teh? iya, betul sekali Mas Hendra. Gini Mas Hendra, karena ini tentang rasa, ini tentang rasa. Naturalnya manusia itu adalah kebahagiaan, Mas. Kebahagiaan dan kedamaian itu udah naturalnya dia tuh, Mas. Naturalnya tubuh kita gitu. Dia bergetar di dalam satu judul energi yang paling spektakuler, yaitu energi cinta. Nah, di dalam energi cinta ini, dia melekat kebahagiaan, melekat kedamaian, melekat ketenangan, Mas. Jadi ini tentang rasa. Rasa inilah sebetulnya yang dituju oleh siapapun orangnya. Rasa ini, Mas Hendra mau punya uang, dia pasti ngejar rasa tenang, rasa bahagia. Mau punya jodoh, pasti dia ngejar rasa tenang, rasa bahagia. Mau ngejar karir, mau ngejar sehat, mau ngejar apapun, pasti yang dikejar itu rasa ini, tenang dan bahagia.